Anda kembali bersama kami di iNews Jabar dan kita masih akan terus membahas terkait dengan evaluasi arus mudik dan juga balik lebaran. Masih bersama dengan Bapak Harun, beliau adalah dosen ITB dan juga Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia. Dan sebelum kita bahas mengenai perbincangan kali ini, kita memiliki satu tayangan terkait dengan Masjid Al-Jabar. Masyarakat Jawa Barat akan segera dibuat takjub dan bangga dengan sebuah bangunan monumental, yaitu sebuah masjid raya yang sangat megah dan besar. Ya, Masjid Raya Al-Jabar. Masjid terapung dengan lahan yang sangat luas ini dibangun pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Karena ini masuk kategori tahun jamak, sehingga di bulan Januari yang ada jeda langsung 1 Januari terus dibangun sampai akhir Desember 2018. Sampai dengan Desember 2018 itu sudah terbangun 70%. Nah 30%-nya tentu kita anggarkan pada tahun 2019. Dan 2019 selesai sehingga ceritanya akan terjadi 2019 itu betul-betul diresmikan dan selesai. Masjid ini akan menampung dengan di luar 60 ribuan jamaah ya. Dengan di pelataran nanti di pelataran di plaza itu sekitar 60-an ribu jamaah. Tentu ya, yang di dalam bangun masjid di dalam itu 33 ribu. Lantai 2, lantai 3. Lantai dasar digunakan untuk museum sejarah Nabi. Ya tentu kan masjid harus berfungsi multifungsi. Selain fungsi ibadah juga ada fungsi pendidikan di dalamnya, ada fungsi sejarah juga, fungsi edukasi yang lebih kuat sehingga kita justru ingin membangun museum yang unik, yaitu museum sejarah Nabi. Ketika orang masuk di pintu museum, terus masuk ke detail-detail museum di dalamnya, kemudian insya Allah kita program langsung jiwanya menyerah gitu kan kepada Sang Maha Pencipta ketika keluar dari pintu terakhir. Itu yang saya alami begitu. Ini kan replikasi dari museum Nabi yang ada di Mekah. Sehingga masjid ini berfungsi juga sebagai fungsi edukasi dan kemudian edukasi yang dengan pendekatan yang unik, yaitu pendekatan museum kenabian, museum sejarah Nabi, sehingga orang ketika masuk masjid ke sini dapat manfaat mengetahui sejarah Nabi dalam waktu singkat dalam bentuk museum. Itu yang kita bangun ke depan. Masjid Al-Jabar, gagasan Pak Gubernur kita, Pak Ahmad Heriawan, terapung ya di atas retensi atau embung kurang lebih 7 hektar. Kemudian total semua tanah 25 hektar. Pembangunan Masjid Al-Jabar ini didesain seperti ini dengan ketinggian 58 meter. Minimarnya ada 4 buah setinggi 99 meter. Sehingga kita bisa bayangkan ya, dengan masjid sebesar itu, nanti jamaahnya pun kurang lebih menampung 60 ribu ya, jamaah. Nanti menaranya akan ada 4 ya. Masjidnya kan ukurannya 99 kali 99, menggambarkan Asmaul Husna. Kemudian luas besaran masjid ini keseluruhannya 21 hektar, menggambarkan milenium, abad milenium abad 21. Kemudian ada 4 minaret ya, ada 4 menara. Yang ketiga menara itu 33 meter. Ini kira-kira 33 menggambarkan tasbih ya, subhanallah 33. Kemudian yang kedua alhamdulillah 33, yang ketiga Allahu Akbar 33 kan. Nah, ditambah 33 kali 3 kan 99. Itulah minaret yang keempat. Asmaul Husna kembali. Harapannya adalah tentu tidak lebih mengurangi Gubernur kita Pak Ahmad Heriawan mengharapkan dengan terbangunnya Masjid Al-Jabar yang termegah dan terbesar ini tentu membuktikan bahwa Jawa Barat tentu mayoritas muslim yang luar biasa, muslim yang tentu punya keagungan dan punya kebanggaan. Jawa Barat aman dan nyaman. Itulah Masjid Al-Jabar, sebuah bukti keseriusan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembangunan yang bukan hanya untuk duniawi saja, melainkan juga bangunan fisik yang menggambarkan kokohnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masjid Raya Al-Jabar begitu indah dan megah. Semoga pembangunan masjid ini segera rampung dan dapat dipergunakan untuk beribadah. Mari kita bersama-sama menjaga dan memakmurkannya. Anda kembali bersama kami untuk membahas evaluasi arus mudik dan juga balik Lebaran 2018 bersama dengan Bapak Harun. Beliau adalah dosen ITB dan juga Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia. Bapak, ini menarik sekali kalau kita bahas mengenai arus mudik Lebaran di tahun ini. Pasti kita sudah evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada keinginan untuk tahun depan misalkan untuk jauh lebih baik. Nah, Pak Harun sendiri apa yang Bapak harapkan begitu untuk dari segi infrastruktur, transportasi, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan arus mudik Lebaran? Ya, saya pikir ini kan kembali masalah manajemen ya. Manajemen. Impossible kalau mau lancar, mungkin itu kita harus sepakati ya. Karena stok jaringannya terbatas, yang bergerak tambah banyak, pemilikan kendaraan tambah banyak. Jadi kita hanya bisa meminimumkan resiko. Iya, ya. Oke. Lebaran, mudik, upacara ini kan boleh disebut berapa? 7 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari. Selebihnya, saya pikir kita juga mengalami hal yang sama, terutama di kota-kota besar ya. Iya. Bukan hanya di kota-kotanya, termasuk di antar kota ya. Banyak juga peristiwa yang tidak kalah seru dengan Lebaran. Macetnya Lebaran. Oke, long weekend misalkan begitu ya. Jadi memang kita harus membuat perencanaan jaringan, baik itu yang di darat, jalan, dan kereta api, termasuk juga ya bandara dan lain-lain. Jadi saya pikir upaya membangun infrastruktur ini memang boleh disebut APBN kita relatif tersedot melompat sangat besar ya. Kita apresiasi ya. Tinggal memang kembali kita nggak punya pendanaan yang sangat besar untuk melanjut untuk mengejar ketertinggalan gap infrastruktur. Jadi yang penting itu adalah ya prioritasnya gitu, Prioritasnya. Sekarang kita melihat Indonesia, kita di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memang luar biasa. 60% segala rupa ya. Sosioekonomi, Sumatera itu 20%. Kita bayangin Pulau Jawa sekarang, semua jaringan transportasinya kayak apa ya, bandaranya overcrowded, ya di jalan tol dan kereta api seperti itu. Kita mau kemana ke depan begitu? Iya. Apa yang bisa dilakukan? Jalan tol sudah dipercepat ya. Kan terakhir-terakhir kita membahas kereta api cepat di Pulau Jawa. Dan memang sudah ada rencananya 2030 Jakarta Surabaya bisa ditembus 3 jam. 3 jam. Nah, Jakarta Bandung juga sempat ada rencana juga ya, Pak? Sedang dibangun. Ya. Jadi tinggal dilanjutin sebetulnya kan. Tapi mestinya ini bisa didudukkan dengan cantik lah begitu. Untuk business purpose pasti membantu sekali itu Jakarta Bandung ya. Ya memang targetnya biar penumpang pesawat itu kesedot ke bawah. Karena kita tahu situasi traffic di udara juga sangat padat, di bandara-bandara sangat padat. Sebetulnya memang bicara kereta api cepat nih kita bicara bukan hanya angkutan sebetulnya. Kita bicara istilahnya itu energi security sebetulnya ke depan. Jadi lebih hemat lah jangka panjang. Betul. Jadi hitung-hitungannya memang harus sangat panjang. Jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah ada kereta api yang Jakarta Surabaya berapa sekarang? 9 jam, 10 jam. Naik pesawat juga sekarang Jakarta Surabaya mungkin terbangnya ya 2 jam, 3 jam, tapi dengan tambah-tambah macet kan 5 jam. Iya, betul. Perjalanan menuju bandaranya saja lama begitu. Jadi kalau ada kereta api bisa Jakarta Surabaya 3 jam, ya itu yang kita harapkan. Kita nggak berharap kereta api yang baru dibangun, kereta api apapun lah judulnya. Karena saya mengikuti wacana kereta api ini, keyword, kata-kata kuncinya itu diplesetin dengan kecepatan menengah lah. Kereta api cepat ya kereta api cepat ya, 250 km per jam gitu. Itu yang di bawah itu ya segera bukan kereta api cepat. Nanti kalaupun dibangun yang tidak cepat,
balik lagi kayak kereta api kita sekarang. Jadi kereta api kita yang ada sekarang memang ideal kalau bisa menampung logistik dan kontainer-kontainer yang banyak berseliweran di jalan truk-truk tol. besar tidak harus akhirnya Iya. melewati jalan dan seringkali bikin padat. Dan itu misalkan juga gitu ya. termasuk agenda bisnis PT Kereta Api untuk menggeser core bisnis angkutan itu ke barang. Jadi kita memang butuh kereta api penumpang. Kalau jarak jauh ya harus lebih bagus. Karena kita bicara 100 tahun ke depan, bukan bicara 15 tahun nanti macet lagi kita bangun kereta Long api. term plan-nya seperti apa gitu Mahal ya. memang harus mahal, nggak murah. Ya Iya. memang harus. Iya. Jadi jangan membangun kereta api yang judulnya semi cepat atau cepat nih hanya melihat biayanya harus 100 di bawah 100 triliun. Iya, baik. Bukan persoalan biaya murah, tapi effectiveness-nya yang harus kita Oke, lihat. baik. Lebih mahal tapi lebih efektif, kenapa tidak? Iya, baik. Daripada murah tapi besok macet deui gitu. Iya, kalau. betul. Nah, jadi Jawa Barat ini memang menunggu kan kita. Menunggu, Jakarta oke. Bandung udah Untuk berapa? segera cepat. Terutama Realisasinya iya, ya, karena betul. bisa 45 menit bayangin. Walaupun mungkin Pak Ya. Harun, dari segi harga pasti lebih mahal, tapi untuk bisnis purpose misalnya atau mungkin untuk Ya. kebutuhan-kebutuhan lain pasti jauh lebih membantu untuk masyarakat. Kita akan cari solusi-solusi lain untuk arus mudik atau mungkin juga untuk kegiatan masyarakat selain pada saat arus mudik di jalan, khususnya di Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar, kami akan segera kembali.